Untuk memastikan fungsi dan kualitas produk telekomunikasi, dilakukan uji IMC. Apa itu? Kita akan bahas di video ini. Pengujian produk telekomunikasi adalah langkah wajib dalam Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID. Fungsinya untuk melihat bagaimana kinerja fitur telekomunikasi yang ada di dalam produk tersebut. Selain itu juga memastikan kualitas dari produk tersebut ketika fitur telekomunikasinya atau produk tersebut itu sendiri terpapar gelombang atau radiasi sistem elektromagnetik dari produk lainnya atau dari berbagai sumber lainnya. Dengan begitu, produk bisa dipastikan aman digunakan oleh pengguna serta tidak mengganggu produk lain yang sama-sama memiliki fitur telekomunikasi. Jadi tidak saling mengganggu dan tidak saling merugikan. Dalam proses pengujian tersebut ada berbagai jenis pengujian yang dilakukan dan yang paling penting untuk memastikan atau mencapai tujuan ini adalah pengujian IMC. Karena dari pengujian ini, fitur telekomunikasi yang menghasilkan radiasi elektromagnetik tersebut bisa dipastikan bahwa hasil radiasinya tidak mengganggu produk lain. Selain itu juga tidak mengganggu pengguna atau memastikan keamanan pengguna. IMC sendiri merupakan kepanjangan dari Electromagnetic Compatibility. Dari namanya kita bisa mengetahui bahwa pengujian ini dilakukan untuk memastikan kompatibilitas sistem elektromagnetik yang ada di dalam sebuah produk telekomunikasi terhadap lingkungan elektromagnetik ketika fitur tersebut berfungsi. Dan perlu diketahui bahwa produk telekomunikasi itu adalah produk yang punya fitur telekomunikasi berupa radiasi sistem elektromagnetik sebagai tempat atau media untuk menyalurkan data atau informasi. Sistem elektromagnetik sendiri pada intinya adalah sebuah sistem yang berkaitan dengan medan magnet dan medan listrik, di mana dari sistem tersebut maka data atau informasi itu bisa ditransmisikan atau disalurkan dan bisa diterima oleh perangkat atau produk lain dan akhirnya bisa digunakan oleh pengguna. Secara umum ada dua kategori produk telekomunikasi. Yang pertama adalah berbasis kabel dan yang kedua adalah wireless atau nirkabel. Sistem elektromagnetik tersebut bekerja baik itu dari produk yang berbasis kabel atau produk yang berbasis nirkabel. Untuk produk berbasis kabel sudah jelas bahwa data atau informasi tersebut dialirkan lewat sistem yang ada di dalam kabel. Sementara produk berbasis nirkabel, data atau informasinya itu disalurkan atau ditransmisikan lewat sistem elektromagnetik yang bergerak di udara bebas. Namun transmisinya tidak bergerak bebas begitu saja karena ada jalurnya yang dinamakan dengan gelombang. Dan gelombang yang ada di udara bebas ini ada berbagai macam. Ada gelombang radio, gelombang mikro, gelombang cahaya, dan lain sebagainya. Semuanya memiliki karakteristik dan frekuensi kerja masing-masing. Lalu apa tujuan dari pengujian IMC ini? Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa pengujian ini untuk memastikan bahwa fitur telekomunikasi yang memanfaatkan sistem elektromagnetik tersebut bisa bekerja dengan optimal di lingkungan sistem elektromagnetik aktif. Misalnya sebuah produk dengan fitur telekomunikasi yang memanfaatkan gelombang radio itu bisa bekerja secara optimal, dengan kata lain bisa mentransmisikan data atau informasi secara optimal di lingkungan sistem elektromagnetik aktif lainnya, di mana ada banyak produk-produk lain yang fitur telekomunikasinya yang juga memanfaatkan gelombang radio itu juga aktif. Selain itu juga untuk memastikan bahwa radiasi elektromagnetik yang dihasilkan dari fitur telekomunikasi sebuah produk itu tidak mengganggu produk lainnya, karena jika berlebihan radiasinya itu bisa mengganggu sistem atau fitur telekomunikasi yang ada di produk yang lain. Dalam proses sertifikasi DJID, pengujian IMC ini ditemukan di berbagai regulasi, terutama standar teknis. Sementara prosedur pengujiannya itu, parameter persyaratannya dan lain sebagainya itu mengacu kepada standar internasional yang berlaku untuk proses pengujian IMC ini. Standar internasional yang menjadi acuan untuk melakukan pengujian IMC ini secara umum adalah yang tertera dalam CISPR. Nanti dari standar internasional tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa standar yang juga dijadikan acuan untuk parameter pengujian dalam pengujian IMC ini. Berdasarkan acuan standar internasional tadi, untuk melakukan pengujian IMC itu, sampel produknya dibagi lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah fixed equipment, di mana sampel atau produk yang dipasang tetap atau menggunakan catu daya AC, di mana sumber dayanya itu berasal dari sumber listrik secara langsung. Kemudian yang kedua adalah vehicular equipment, di mana sampel atau produk tersebut dipasang di kendaraan, yang mana sumber dayanya berasal dari sumber daya kendaraan tersebut, yaitu aki atau baterai kendaraan. Kemudian ada juga portable equipment, di mana sampel atau produk tersebut menggunakan sumber daya yang berasal dari baterai. Jadi, produk tersebut itu portable dan bisa dibawa kemana-mana.
Jika mengacu dari acuan standar internasional tersebut, setidaknya dalam proses sertifikasi DJID ini ada dua jenis pengujian IMC yang berlaku. Yang pertama adalah pengujian IMC immunity atau kekebalan, serta pengujian IMC emission atau emisi. Untuk pengujian IMC immunity itu pada dasarnya untuk melihat bagaimana performa atau kinerja dari produk telekomunikasi ketika terpapar radiasi sistem elektromagnetik. Sebelumnya pengujian ini tidak dipersyaratkan untuk proses sertifikasi DJID, namun pada tahun 2025 beberapa produk dipersyaratkan melakukan pengujian ini, yakni perangkat wavelength division multiplexing, passive optical network, jaringan Ethernet, free space optik, kabel koaksial, dan terminal ISDN. Regulasi ini sebetulnya berlaku kalau sudah ada minimal 2 balai uji yang bisa melakukan pengujian IMC immunity ini. Sementara itu, saat ini sudah ada 3 balai uji yang bisa melakukannya. Jadi, regulasi ini sudah berlaku terhadap produk-produk tersebut, di mana proses pengujiannya mengacu pada CISPR 35 tentang IMC immunity. Untuk persyaratan atau parameter teknisnya itu ada banyak. Bapak Ibu bisa melihat dari acuan regulasi internasional tersebut atau bisa juga dilihat dari masing-masing standar teknis yang berlaku untuk produk telekomunikasi yang diwajibkan melakukan pengujian IMC immunity ini. Secara umum, regulasi acuan internasional untuk melakukan pengujian IMC emisi ini ada 3, yakni CISPR 32, SNI CISPR 32 tahun 2015, serta EN 301489. Untuk pengujian IMC emisi itu dibagi lagi menjadi 2, yakni conducted emission dan radiated emission. Pada intinya, conducted emission ini adalah pengujian IMC untuk melihat paparan radiasi elektromagnetik yang berasal dari sumber listrik. Sementara radiated emission itu adalah pengujian untuk melihat paparan radiasi elektromagnetik yang merambat bebas di udara. Jika tadi pada pengujian IMC immunity itu adalah untuk melihat ketahanan dari produk tersebut, sebaliknya dalam pengujian IMC emisi ini adalah untuk melihat seberapa besar paparan radiasi elektromagnetik dari produk telekomunikasi yang mau disertifikasi tersebut. Untuk pengujian IMC emission ini, secara umum produk itu dibagi lagi menjadi 2 kategori, kategori A dan kategori B. Kategori A adalah produk yang digunakan di lingkungan komersial seperti industri, medis, dan otomotif. Sementara untuk produk kategori B adalah produk yang digunakan di lingkungan rumah tangga. Sama seperti pengujian IMC immunity, untuk persyaratan parameter teknisnya Bapak Ibu bisa melihatnya langsung kepada acuan standar internasional yang berlaku untuk pengujian ini, atau bisa juga dilihat dari masing-masing standar teknis yang berlaku untuk produk telekomunikasi yang mau sertifikasi. Itu tadi penjelasan tentang apa itu pengujian IMC, yang pada intinya adalah pengujian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kinerja fitur telekomunikasi dari sebuah produk, serta untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak terganggu kinerjanya ketika berada di lingkungan sistem elektromagnetik aktif, yakni di mana banyak produk telekomunikasi yang juga sedang memanfaatkan sistem elektromagnetik untuk bekerja. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, serta update tentang teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.